emosional, sosial, hingga fisik. Yang pertama adalah kematangan mental. Kematangan mental pada remaja artinya remaja tersebut dapat menyesuaikan diri dalam situasi maupun kondisi tertentu. Contohnya, seperti dapat menyerap sudut pandang orang lain, memiliki pemikiran abstrak, dapat menyelesaikan permasalahan dengan matang, dan meningkatnya kemampuan introspeksi. Yang kedua adalah kematangan emosional. Remaja dapat dikatakan sudah mencapai kematangan emosional apabila ia tidak meledakkan emosinya di saat yang tidak tepat. Dia dapat berpikir dan menilai situasi terlebih dahulu sebelum menampilkan emosinya. Contohnya seperti mampu menampilkan ekspresi emosi sesuai dengan situasi serta kondisi yang ada, bertanggung jawab terhadap emosi yang ditampilkan, dan mampu mengendalikan emosi-emosi negatif sehingga permasalahannya tidak impulsif. Yang ketiga adalah kematangan sosial. Kematangan sosial berarti kemampuan untuk mengerti orang lain dan bagaimana bereaksi terhadap situasi sosial tertentu dan dapat beradaptasi dengan cepat. Adanya kematangan sosial agar remaja dapat mempersiapkan diri untuk menunjukkan tingkah laku sosial sesuai dengan nilai dan norma yang ada serta dapat bersosialisasi dengan baik. Harlow mengemukakan bahwa contoh atau ciri-ciri adanya kematangan sosial yaitu kemanusiaan, partisipasi sosial, mengontrol emosi, dan penyesuaian sosial. Yang keempat atau yang terakhir adalah kematangan fisik. Kematangan fisik artinya fisik atau tubuh remaja mengalami proses pertumbuhan serta perkembangan seperti tinggi badan, berat badan, tumbuh rambut di beberapa area, dan pertumbuhan organ-organ reproduksi. Perkembangan remaja. Definisi dari perkembangan remaja itu sendiri adalah masa transisi dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Secara umum, perkembangan remaja dapat dibedakan menjadi 3, yaitu remaja awal, remaja madya atau remaja pertengahan, dan yang terakhir remaja akhir. Remaja awal. Masa remaja awal terjadi dalam rentang usia 10-13 tahun. Dalam fase ini, anak-anak mulai tumbuh lebih cepat dan mengalami pubertas pada tahap awal. Baik anak laki-laki maupun perempuan akan mengalami perubahan fisik yang signifikan. Contoh perubahan fisik pada anak laki-laki yaitu mengalami mimpi basah, mulai tumbuh rambut di beberapa area tubuh, dan pertumbuhan organ reproduksi. Sedangkan perempuan yaitu menstruasi, tumbuh rambut di beberapa area tubuh, dan pertumbuhan organ reproduksi. Perkembangan kognitif pada perkembangan remaja awal yaitu mengalami peningkatan minat intelektual serta kreativitas. Mereka juga mulai memiliki pemikiran konkret seperti berpikir tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mulai mencari fakta atau kebenaran suatu hal, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan psikologinya yaitu masih dekat dan bergantung dengan orang tua, membuat kelompok bersama teman-teman terdekat, dan mulai mencari identitas diri dan memperlihatkan kemandirian. Sedangkan perkembangan emosionalnya yaitu mengamati perilaku orang-orang di sekitar seperti orang tua dan guru dengan objektif, dapat memberikan pendapatnya sendiri, amarah yang sering meluap dan sulit dikontrol, dan cenderung pemurung. Perkembangan sosialnya yaitu memiliki hubungan pertemanan yang kuat, lebih suka bermain dengan sesama gender, menunjukkan ketertarikan dengan lawan jenis, lebih suka menghabiskan waktu bersama teman dibandingkan dengan keluarga. Yang kedua, remaja madya atau pertengahan. Remaja madya atau pertengahan terjadi pada rentang usia 14-16 tahun. Perubahan fisik dari pubertas berlanjut selama masa pertengahan ini. Laki-laki akan mengalami perubahan suara, di mana suaranya akan terdengar lebih berat, sedangkan perempuan kebanyakan sudah mulai mengalami menstruasi yang teratur di fase ini. Selain itu, umumnya jerawat juga mulai muncul di area wajah. Perkembangan kognitif pada masa remaja madya ini yaitu banyak remaja di fase ini yang mulai tertarik dengan lawan jenisnya. Di tahap ini, kebanyakan remaja cenderung menghabiskan waktu bersama teman-teman dibandingkan dengan keluarganya. Perkembangan kognitif di fase ini juga semakin matang, namun cara berpikir mereka belum sematang pemikiran orang dewasa.
Perkembangan psikologisnya yaitu perubahan suasana hati yang tidak menentu, memperlihatkan kependirian kepada orang tua, memiliki rasa peduli serta perhatian terhadap orang terdekat seperti teman, keluarga, pasangan, dan lain sebagainya. Perkembangan emosionalnya yaitu sering terjadi konflik dengan orang tua, membutuhkan perhatian, simpati, serta nasihat lebih dari orang tua atau guru, sering memikirkan masa depan. Perkembangan sosialnya yaitu menjaga hubungan baik dalam pertemanan dan persahabatan, suka menceritakan masalah kepada teman terdekat dibandingkan dengan orang tua, dan hubungan dengan orang tua menjadi tidak begitu dekat. Dan yang terakhir yaitu perkembangan pada remaja akhir, yaitu terjadi dalam rentang usia 18-21 tahun. Umumnya, fisik pada fase ini telah berkembang secara maksimal. Perkembangan kognitifnya yaitu remaja akhir memiliki kemampuan berpikir yang lebih matang dari fase-fase sebelumnya. Mereka juga lebih fokus pada masa depan, serta mampu membuat keputusan berdasarkan harapan dan cita-cita mereka. Dalam hal persahabatan, hubungan keluarga maupun percintaan, remaja akhir biasanya memiliki hubungan yang lebih stabil. Perkembangan fisiknya yaitu telah matang secara fisik dan struktur pertumbuhan reproduktif lebih komplit. Yang terakhir, perkembangan psikologisnya yaitu membuka diri untuk menambah relasi, lebih memikirkan risiko di setiap tindakan yang dilakukannya, memikirkan masa depan serta tujuan hidup, lebih mandiri dan dapat membuat keputusan sendiri yang lebih baik. Ada juga perkembangan emosionalnya, yaitu emosinya lebih stabil, mencoba banyak hal baru, dan mulai mengetahui apa yang ingin dilakukan dan memiliki keinginan tertentu. Serta ada perkembangan sosialnya yang terakhir, mulai dekat dan nyaman dengan orang tua. Menerima berbagai pendapat serta kritikan dan dapat mudah mendiskusikan sesuatu. Dan yang terakhir, menghabiskan waktu bersama teman maupun pasangan. Remaja merupakan masa di mana mereka mulai memperhatikan penampilan dan mulai tertarik dengan lawan jenis. Standar kecantikan yang tidak manusiawi juga membuat mereka ingin selalu tampil sempurna agar dapat diterima oleh banyak orang. Masa puber membuat perubahan pada tubuh anak-anak remaja, seperti munculnya jerawat, perubahan hormon, perubahan suasana hati, perubahan bentuk pada bagian tubuh, dan sebagainya. Jika remaja merasa bahwa penampilannya tidak sempurna atau tidak memenuhi standar kecantikan tertentu, hal ini akan menumbuhkan rasa tidak percaya diri serta rendah diri. Mereka biasanya akan melakukan segala cara agar dapat terlihat menarik tanpa peduli apakah itu berisiko atau tidak. Jika tidak didampingi dengan baik, remaja akan menderita penyakit seperti gangguan pola makan atau eating disorder, bulimia, dan anoreksia. Kognitif dan bahasa. Ketika sang remaja tidak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya, terutama melalui pendidikan di sekolah, maka potensi intelektual, kognitif, maupun kemampuan dalam berbahasa tidak akan berkembang secara optimal. Terhambatnya perkembangan kognitif dan bahasa dapat berdampak pada aspek emosional, sosial, serta aspek-aspek perilaku dan kepribadian lainnya. Lalu selanjutnya, sosial, moral, dan agama. Remaja pada umumnya memiliki keinginan untuk bergaul dan dapat diterima di lingkungan kelompok sebayanya atau peer group. Jika terjadi penolakan dari peer group, remaja akan merasakan rasa frustasi, tidak percaya diri, dan cenderung menutup diri dan merasa rendah diri. Remaja biasanya akan melakukan hal yang menyimpang hanya untuk bisa diterima oleh kelompok peer group-nya atau kelompok sebayanya. Hal ini akan merugikan dirinya sendiri maupun merugikan orang lain. Nah, untuk mencegah hal-hal yang tadi disebutkan itu terjadi, solusi permasalahan remaja yang dapat dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan ilmu agama, yang kedua, quality time dengan keluarga, yang ketiga, campur tangan orang tua dalam perkembangan remaja, yang keempat, berpikir dan melakukan hal positif, yang kelima, memiliki pendirian, yang keenam,
bergaul dengan teman sebaya yang membawa hal positif, dan yang ketujuh atau yang terakhir, mengenali diri sendiri dan mencintai diri sendiri. Know yourself, love yourself.